Ini Zoom-nya apa ya? Ya, iya kalau yang ini ya via Zoom biasanya personal yang seluruhnya online. Sekarang masuk ya? Maju bu, maju dikit bu. Nah, ya. Nah, kita nah. Terus. Ada main handphone. Ya. Bu, santai aja bu. Tangannya bu. Sampai bersih, benar-benar bersih. Tangan bu, lagi bu. Tahan bu. Tahan lagi bu, tahan bu. Tahan dulu Bu. Tahan dulu bu, bentar bu. Nah, Tahan. gantian pasien berikut. Satu lagi bu, ibu. Ayo bu, masuk ibu. Karena kita akan mulai pembelajarannya. Bapak Ketua Komite SMP 255 periode 2021-2023 dan kepada insan media yang sangat adalah jika memang PJJ atau remote atau distance learning ini akan terus berjalan. Misalnya masih Iya, baik Bu Elsa yang ada di rumah, Hana, Masya. Bagaimana suara Bu Elsa bisa disimak? Halo, Adit. Masya. Dari sebelumnya di sini mungkin di tayangan kalian, di kamera kalian sudah tampak di layar kalian menayangkan ini. Karena kita kali ini akan mempelajari materi mengenai self-help, ya. Jadi 5M, gerakan 5M itu harus kalian terapkan, memakai masker, mobilitas dan interaksi, ya. Dan itu biasanya itu diterapkan. Belajar kali ini adalah KD 36. Gagasan dalam enam PD2 membuat teks cerita Berarti kalian masih mengikuti, masih mengingat pembelajaran waktu di kelas 8 puzzle. Proses mengajar untuk hybrid ini simulasinya nantinya ke depannya gimana? Harapan saya dengan kegiatan hybrid learning ini, anak semua mendapat materi yang sama walaupun anak itu di rumah dan sebagian di sekolah. Kenapa seperti itu? Kita berdasarkan asesmen, tidak semua orang tua setuju anak itu datang ke sekolah. Jadi anak yang tidak datang ke sekolah mendapat materi yang sama, mendapat pengajaran yang sama, di kelas yang sama dengan guru yang sama. Oke, berarti tidak ada perbedaan dalam proses belajar mengajar ini ya Ibu? Persis. Untuk pelaksanaan sendiri nanti realisasinya seperti apa Ibu? Untuk satu ruangan ini diisi berapa siswa kira-kira? Seperti aturan kita hanya boleh 50%. 50%. Keputusan orang tuanya itu. Iya. Dari kapasitas kenapa 50% dari kapasitas? Dari kapasitas siswa, dari jumlah siswa di kelas. Berarti satu kelas kira-kira berapa anak Bu yang akan masuk ke kelas? Kalau untuk kelas 8, 18. Ya 18 ya Pak ya. Kisaran 18 atau begini. Untuk yang mengikuti pembelajaran dari ke sekolah itu yang jelas harus ada persetujuan orang tuanya. Terus kemudian itu dimungkinkan peserta didik yang kesulitan dalam masuk penggunaan online-nya. Nah itu diperkenankan sekolah dan yang sekiranya masih orang tuanya masih belum mengizinkan anaknya keluar, otomatis ya di rumah. Tapi ini yang benar-benar yang dikhususkan untuk yang kesulitan dalam jaringannya, kuota dan lain-lain. Jadi gawai dan lain-lain itu diharapkan bisa ke sekolah. Jadi sama-sama terlayani dengan baik. Cuman kalau jumlahnya belum tentu juga, tapi yang jelas tetap ngikutin prokes yang ada. Apabila itu melampaui dari prokes, kami akan susun ulang ya Bu ya. Bisa ditambah ruang. Yang jelas utamanya adalah prokesnya dulu. Kemudian diterapkan didukung dengan peraturan-peraturan yang ada ya Bu ya. Yang intinya sih pada dasarnya apapun kondisinya, biar peserta didik itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nanti kalau diberlaku ini untuk kelas 7 sampai kelas 9 juga Bu? Masing-masing pun bisa dibuat karena bisa sesuai dengan
kondisinya. Makanya nanti saya harus kerjasama dengan wakil kesiswaan, yang mana beliau yang akan mengatur, memberikan asesmen kepada orang tua, juga menjaring siapa yang bisa di sekolah, yang siap di sekolah, dan juga saya harus koordinasi dengan kurikulum, di mana kurikulumnya akan mengatur kelas dan jadwalnya. Sedangkan untuk sarana prasarana sendiri, kalau untuk 90 orang, ya sementara ini kami ada tab, ya Pak ya, ada tab yang bisa digunakan oleh siswa. Jadi kami sudah memiliki sarana prasarana. Kekurangan lainnya itu akan didukung oleh komputer. Kalau dari evaluasi uji coba tadi ini seperti apa? Saya rasa cukup ya, karena memang mungkin karena durasi waktu uji coba tadi terlalu singkat, jadi kelihatan tidak ada gangguan. Tapi saya tidak tahu kalau nanti kenyataannya, mengingatkan kadang-kala jaringan internet itu mengganggu sekali, koneksi jaringan sangat mengganggu, kita sudah sering rapat seperti itu. Itu kalau misalnya kayaknya gurunya lebih fokus ke online ya, anak-anak di sini yang jadi agak diabaikan kayaknya. Itu nanti gimana Bu pada saat realisasinya? Pengajarannya seperti apa? Sebetulnya ya, guru itu fokusnya di kelas, ya. Fokusnya artinya anak yang di rumah sama, tidak terabaikan seperti itu. Ya mungkin ini karena masih simulasi, perlu. Tapi bukan anak ya Bu ya, masih orang tua. Karena dari simulasinya orang tua mungkin dia tidak begitu. Mudah-mudahan nanti kenyataannya tidak. Karena yang saya harapkan sih anak di rumah dengan yang di sekolah sama mendapat perhatian. Kemudian Bu, upaya apa yang dilakukan untuk meminimalisir tadi kendala seperti jaringan? Kita sulit kalau meminimalisir terganggunya jaringan, sulit. Karena itu kan seperti kemarin, tiba-tiba listrik mati, Telkom juga ikut mati kan, sehingga kami rapat pun terhenti. Jadi untuk menjawab jaringan itu sulit. Cuman kami sudah berupaya, monggo Pak Sumeri dijawab upaya kita untuk memperkuat jaringan. Yang jelas gini, dalam melakukan pembelajaran, salah satunya sebenarnya sih yang sudah berlangsung sekarang ini, ada Zoom yang kapasitasnya itu bisa 500 peserta didik, artinya satu paralel itu bisa masuk di dalam Zoom yang sama, kemudian di dalamnya di breakout sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi ada kegiatan yang sifatnya sama ya sekolah-sekolah ya. Jadi contohnya kayak penjelasan ngaji, kemudian hari Jumat itu ada olahraga bersama, walaupun di rumah itu anak agar menyiapkan tempat gitu ya untuk gerak gitu. Jadi biar ya nggak selamanya di depan laptop atau di gawainya. Jadi udah seperti itu. Ada upaya-upaya untuk bagaimana kalau offline nanti, yang jelas itu kadang-kadang bahkan tugas itu disampaikan lewat WA group gitu. Jadi kalau misalkan ada kendala di internet dan lain-lain, itu informasinya disampaikan di WA group. Kemudian apabila lebih banyak ini biasanya kan hanya lokal ya, lebih bisa tugasnya itu disampaikan di Google Classroom. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.